Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya Ini udah kan 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Siapa nama pemilik perusahaan judi online-nya? Saya tahu. Oh, tahu. Tapi tahu banget saya. Oke, Tapi saya nggak bisa jawab karena saya bukan takut dari bandarnya ya. Takut pencemaran nama baik karena saya nggak punya bukti. Oh iya, selalu seperti itu. Kan Akang tuh yang berkecimpung di situ ya, tapi tahu persis. Tahu banget. Orang besar, orang terkenal, tahu banget saya. Dan beberapa orang juga tahu sebenarnya. Oke, politikus? Ada, tapi bukan punya web ya. Dia bukan punya judulnya. Kayaknya lebih ke Backingnya. backing ya bisa. Artis, bisa dibilang artis, YouTuber gitu lah. Artis, YouTuber, Ya. oke. Ya intinya viral banget lah dia. Kayaknya sampai sekarang masih naik namanya. Tapi kalau misalkan nama dia dikaitkan dengan judul, biasanya nggak ada ya? Nggak ada beritanya di Google. Ada nggak? Oh nggak ada, belum ada. Tapi YouTuber terkenal. Terkenal banget. Subbreakernya jutaan. Jutaan, punya fans militan juga. Punya fans militan, luar biasa. Itu A1 kok infonya. Berarti polisi juga ada? Nah kalau itu mungkin. Promosi bonus new member 100%. Jadi player deposit 50.000, dia dapat 50.000, jadi 100.000. Berarti dia bayar 50.000, dapat 100.000. Jangan mau main judi online itu rugi. Bandar yang menang. Lawan mesin kok. Mau orang mau menang dari mana? Iya kan? Kedua, ekonomi keluarga hancur. Ketiga, bandar-bandar aja yang menikmati. Kita dibohong-bohongin aja, masyarakat dibohong-bohongin aja oleh bandar-bandar judi online. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Banyak penegak hukum lah. Pak, jadi ini kan Budi Ari juga lagi ramai namanya. Pak, tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan gitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdiki. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdiji akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdiji untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengkoreksi kesalahan. Bilang berkali-kali, judol sama pinjol ilegal ini adik kakak, saudara kandung ini, gitu. Nanti kita pokoknya ini memastikan bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini memang harus komprehensif, nggak bisa separuh-separuh, harus semua lini bekerja bersama-sama. Berarti dua-duanya disikat? Sikat juga dong, nggak ada yang kita nggak. Buronan bandar judi online kelas kakap Apin BK tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat malam. Kedatangan Apin BK diterima langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Apin langsung dibawa oleh mobil tahanan menuju Bareskrim Polri. Apin nantinya akan menjalani pemeriksaan mendalam selama beberapa hari ke depan sebelum diserahkan ke Polda Sumut. Sebelumnya bandar judi online kelas atas ini berhasil diringkus di Malaysia setelah kabur dari Singapura.
Apin ditangkap atas kerjasama kepolisian RI dan Diraja Malaysia dengan skema polis to polis. Apin telah menjadi buron sejak 24 Agustus 2022. Dirinya melarikan diri usai lokasi judi online di Sumut digerebek Polda Sumut. Dari penggerebekan tersebut, 14 orang ditetapkan sebagai tersangka dan satu lainnya sebagai saksi atas sindikat judi online. Ini kan agak aneh, kalau mau nangkep, kenapa nggak nangkep 5 juta orang yang datanya itu ada di PPATK, yang di situ ada pemain dari TNI, pemain dari Polri, pemain dari DPR, pemain dari swasta, pemain dari guru, pemain dari dosen, dan lain-lain. Kenapa itu tidak ditangkap? Kenapa Anda nangkap 5 orang ini? Gitu ya. Nih teman-teman, main. Lihat nih. Nah, ntar saya masuk ke game control di sini. Ini gue kepengen tahu gue dapat berapa berarti. Betul sekali Bang. Jadi kita bisa disetting sini. Kita setting dapat scatter dengan jumlah yang saya tentukan. Oke. Brengsek juga lu ya. Dan lu tahu ini ya. Dan saya kasih kali 100 Bang ya, turun nih kali merahnya nih ya. Totalnya 1.579.480 perak. Lihat lagi Bang, biar cepat. Berapa hasilnya? 1579480. Coba kalian nggak percaya, mundurin videonya. Iya teman-teman, nanti cek lagi video yang tadi. Ya maksudnya dimundurin aja. Bener. 1.579.480 perak. Betul. Sampai perak-peraknya pun detail itu. Wah. Bisa diatur. Nih teman-teman kalau udah tahu ini, udah nonton ini, kalian nggak berhenti, bebel kalian bener-bener. Bebel itu Bang, bener. Dibersihkan backing-backingnya itu. Nah kadang-kala ada orang dalam juga yang pura-pura profesional tapi backingnya ya kayak yang di Komdigi sekarang ini kan. Dia kan pekerja yang ngamankan itu. Ngelaporin nih, sekarang udah Pak ditutup judi online, apa namanya? Ya judi online. Ini 18.000, besok sekian ribu. Tapi dia ndak bilang bahwa ini muncul lagi yang dia biarkan. Iya. Gitu kan? Akhirnya ketangkap. Yang bahasanya malah dibina sama dia Pak katanya. Iya. Polisi itu punya alat untuk tahu. Kalau secara teknologi polisi itu udah kuat. Tinggal di atas ini. Ambil. Ada perintah. Siapapun backingnya ambil. Ya, gitu. Oke. Bapak terlibat nggak dengan judol Pak? Saya ini menteri yang paling agresif memberantas judol. Tapi kan katanya... Nanti dulu. Selama 15 bulan saya menjadi menteri komunikasi dan informatika, saya ini paling agresif memberantas judol. Dari semua aspek kewenangan yang dimiliki oleh Kominfo sudah saya lakukan. Bahwa itu belum maksimal untuk menurunkan angka dan memberantas perjudian online di Indonesia karena ada pihak-pihak lain atau kementerian lembaga lain. Tapi kan jelas-jelas Pak di situ disebutkan bahwa Bapak paling aktif. Tapi yang diselamatkan 1.000, yang Anda simpan berapa banyak? Gini. Yang Anda berantas berapa banyak, yang Anda simpan berapa banyak, itu kan Pak? Nah, itu kan framing. Itu framing? Framing. Nah, tapi masa Bapak sebagai seorang menteri nggak tahu kalau ada instansi lagi di sampingnya yang punya ruko dengan alat-alat itu? Orangnya Bapak yang pilih. Orangnya aja Bapak yang pilih loh Pak. Bukan, nanti dulu. Itu banyak kesalahpahaman, ketidakmengertian yang harus saya jelaskan. Oke. Begini. Saya dengerin nih Pak ya. Saya masuk ke Kominfo itu... Saya udah lihat, karena tugas Pak Presiden waktu itu, Pak Jokowi bilang, kamu beresin BTS soal judi online. Dan juga banyak program lain yang strategis termasuk pemilu damai dan sebagainya. Itu tugas dari Presiden. Makanya ketika hal itu disampaikan di depan media, saya bilang tugas Pak Presiden Joko Widodo waktu itu pada saya adalah untuk memberantas judi online. Saya masuk ke Kominfo, itu saya udah lihat, saya tanya berapa kemampuan teman-teman pengendalian untuk mengendalikan situs judi online. Hanya 10.000 per hari. Padahal kecepatan situs judi online begitu luar biasa. Nah, ketika itu saya udah, kita buka aja siapa yang bisa melakukan percepatan dan memperbanyak tekton dengan berbagai teknologi. Nah, tiba-tiba datanglah teman T yang menawarkan ini ada hacker NKRI yang bisa men-takedown sehari 50.000 sampai 100.000. Bayangkan. Oke. Jadi yang namanya AK T. Oke. Yang namanya AK Adi Kismanto. Oke. Dia menjanjikan Bapak. Dia presentasi di ruangan saya. Oke. Ini 50.000 sampai 100.000 per hari. Oke. Nah, ketika saya masuk juga saya udah curiga karena sudah dapat informasi bahwa di
tim pengendalian di Kominfo itu ada yang bermain. Termasuk juga saya tahu dan diberitahu cara bermainnya. Misalnya